Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan interproses communication atau komunikasi antar proses. Oke, saya lanjut. Interproses communication dalam kurung IC atau komunikasi antar proses merupakan inti dari sistem terdistribusi. IC adalah komunikasi antar proses-proses pada sistem-sistem komputer yang berbeda. Dapat terjadi jika sistem-sistem tersebut terhubung dalam suatu jaringan komunikasi antar komputer diatur oleh aturan yang disebut protokol komunikasi. Terus ada penyederhanaan layer. 1. Low level layer, gambarannya seperti ini ya. 2. Transport layer. 3. Application layer. 4. Admin layer. Terus low level layer, yang termasuk low level layer adalah lapisan-lapisan sebagai berikut. Physical layer berisi spesifikasi dan implementasi dari bit-bit dan proses transmisi dari pengirim ke penerima. Data link layer bertanggung jawab mengurusi pengubahan bit-bit data menjadi frame untuk mengatasi error dan mengatur arus pengiriman frame dalam kurung flow control. Terus network layer mengatur bagaimana paket-paket diarahkan agar mencapai tujuannya berdasar alamat logik. Terus transport layer, lapisan ini adalah lapisan sebenarnya yang memberikan fasilitas komunikasi bagi kebanyakan sistem terbesar. Pada lapisan ini ada dua macam protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dalam kurung Transport Control Protocol dengan karakteristik sebagai berikut. Connection oriented, sistem-sistem yang akan berkomunikasi harus terlebih dulu saling mengetahui dan sepakat. Reliable, tersedia mekanisme yang menjamin paket yang rusak atau hilang dikirim ulang. Stream oriented communication membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan lebih besar dari UDP. Yang dimaksud UDP dalam kurung user datagram protokol dengan karakteristik sebagai berikut. Connectionless, tidak memerlukan adanya saling mengetahui dan kesepakatan. Unreliably based effort, datagram communication, tidak tersedia mekanisme yang menjamin paket yang rusak atau hilang dikirim ulang. Terus membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan lebih kecil dari TCP. Terus yang selanjutnya itu mid level layer, adalah lapisan yang dibuat untuk menyediakan layanan-layanan dan protokol-protokol yang seragam dan dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang berbeda. Pada lapisan ini terdapat sekumpul protokol komunikasi yang beragam yang memungkinkan berbagai macam aplikasi dapat berkomunikasi. Mid level juga memberikan fasilitas marshalling, yaitu proses mengubah data dalam komunikasi antar proses menjadi bentuk yang siap dikirim melalui jaringan sehingga dapat tepat konsisten ketika sampai di sisi penerima. Dan proses kebalikannya, unmarshalling. Protokol line mid level
1. Protokol naming yang menangani masalah pemberian nama dan pencarian lokasi nama. 2. Protokol keamanan yang berfungsi mengamankan komunikasi yang bersifat penting dan rahasia. Fungsi utama dari malware layer adalah membuat kerumitan komunikasi antar proses di sistem yang berbeda menjadi transparan, seolah-olah komunikasi hanya terjadi secara lokal. Layanan penting lainnya adalah mekanisme perluasan atau penambahan ukuran sistem atau lebih dikenal menjadi scaling. Fasilitas ini menyediakan dukungan untuk proses replikasi dan caching (penyimpanan sementara). Jenis-jenis komunikasi dalam malware. Berdasarkan sifat-sifatnya komunikasi dalam sistem tersebut melalui malware dapat digolongkan menjadi 1. Transit versus persisten. 2. Asinkronus versus sinkronus. Present tense communication, sebuah pesan yang dikirim akan disimpan dalam tempat penyimpanan sementara selama pesan tersebut belum diterima oleh sistem tujuan sedang dapat transit communication. Pesan segera dibuang oleh sistem komunikasi perantara ketika tidak dapat dikirim oleh tujuan berikut. Synchronous communication, pengiriman dapat langsung mengirim pesan berikutnya ketika pesan terdahulu belum sampai diisi penerima. Terus synchronous communication, masyarakat pesan terdahulu diterima sebelum pesan berikutnya dapat dikirim. Pengiriman pesan berikutnya dapat ditunda pada 3 titik berikut. 1. Pesan malware menyatakan akan melayani permintaan pengiriman pesan ketika diminta oleh pengirim. 2. Sampai pesan sebelumnya terkirim ke penerima. Atau 3. Sampai penerima pesan memberikan respon terhadap pesan yang dikirim. Terus remote procedural (RPC). Banyak sistem terdistribusi dibuat berdasarkan pertukaran pesan antara proses secara eksplisit, namun prosedur send dan receive yang biasa digunakan tidak menyediakan fasilitas untuk menyembunyikan kerumitan proses komunikasi antar proses pada sistem tersebar. Hal ini berakibat pada kerumitan mengembangkan aplikasi sistem tersebar bagi para pengembang aplikasi. Untuk menyembunyikan kerumitan ini dibuatlah konsep remote procedure calling. RPC adalah sebuah proses pada suatu mesin yang dapat memanggil prosedur yang berada di mesin lainnya. Pada saat memanggil prosedur pada mesin lain, proses yang memanggil dan ditunda eksekusinya hingga mendapat balasan hasil eksekusi dari mesin lawannya. Pesan dapat dikirimkan sebagai nama dan parameter prosedur, kemudian kembali diterima sebagai keluaran prosedur. Operasi dasar RPC. Pada RPC komputer memanggil remote procedure berstatus sebagai SLIN, sedangkan yang menyediakan prosedur yang dipanggil berstatus sebagai server. Berikut ini adalah rangkaian bagaimana ketika sebuah remote procedure call terjadi. 1. Aplikasi yang berada di client memanggil prosedur yang disediakan oleh server. 2. Nama prosedur yang dipanggil dan parameter masukkan (jika diperlukan ya).
sebelum dikirimkan melalui jaringan komputer terlebih dahulu diubah menjadi format yang sesuai untuk pengiriman melalui jaringan atau lebih dikenal sebagai proses marshalling. Proses marshalling ini dilakukan oleh suatu perangkat lunak yang dikenal sebagai silent stub. Silent stub kemudian memanggil prosedur Silent stub kemudian memanggil prosedur mengirim paket melalui jaringan yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sistem operasi client. Mungkin udah ya sampai di sini. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Muhammad Faisal, Pak. NIM 1957737, Prodi Teknik Informatika. Makasih, Pak.